warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divo Kalama dari Prodi Informatika kelas IT 302. Di sini saya akan mempresentasikan PPT untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen Bapak Muhammad Firzatullah, SPD MKom. Di sini, apa itu sistem operasi? Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer saat komputer dinyatakan booting. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, dan penyimpanan data. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Mac, Windows, Android, iOS. Kedua, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Open source yaitu legal. Karena bersifat open source, penggunanya tidak melanggar hukum alias legal dalam menggunakan perangkat lunak tersebut. Beda halnya dengan perangkat lunak yang berbayar. Jika dilakukan pembajakan, maka bisa dikenakan sanksi dan hukum pidana. Yang kedua, bebas dikembangkan. Bebas dikembangkan berarti pengguna bebas mempelajari bahkan memodifikasi aplikasi tersebut sehingga lebih baik dari sebelumnya. Ketiga, tidak ada pembajakan. Open source berarti yang juga gratis. Karena gratis, maka semua yang bisa menggunakan perangkat lunak tersebut sehingga tidak ada orang yang membajaknya. Selanjutnya, closed source. Pertama, kestabilan sistem terjamin, lebih mudah digunakan. Ketiga, banyak dukungan pemasaran, adanya lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana, pengembangan terbatas, dan harga lisensi yang mahal. Selanjutnya, yang ini adalah gambaran dari skema dasar sistem komputer. Selanjutnya, jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkatnya. Input adalah perangkat masukan, artinya perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam mesin komputer, yaitu prosesor. Contoh dari alat input antara lain keyboard atau papan ketik yang berfungsi memasukkan data baik itu karakter, nomor, atau simbol. Mouse atau sebuah alat input yang digunakan untuk menunjukkan kursor atau pointer. Selanjutnya scanner, alat input yang berfungsi untuk menduplikat, mengcopy teks, gambar dari kertas, foto, dan sebagainya. Selanjutnya joystick, alat input yang berfungsi memberikan masukan nama biasanya dipakai dalam game. Dan selanjutnya kamera digital atau input gambar image, mikrofon atau input suara, digitizer atau digunakan dalam pemetaan, touchscreen digunakan memberikan instruksi sama seperti mouse namun kelebihannya disentuh. Selanjutnya proses adalah alat untuk memproses data-data yang telah dikirim oleh alat input dan kemudian diterjemahkan sesuai dengan perintah yang diberikan. Contoh dari alat proses, monitor, menampilkan display gambar teks, dan sebagainya. Printer, atau mencetak dokumen yang telah kita buat. Speaker, yaitu memunculkan suara yang dapat diinput lewat mikrofon atau MP3. Selanjutnya proyektor, sama seperti monitor, namun media proyektor dapat di dinding. Selanjutnya output adalah alat untuk menampilkan data-data hasil proses yang dilakukan oleh prosesor. Data-data tersebut bisa berupa visual, gambar, dan audio. Memori komputer adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Biasanya disebut sebagai RAM. Singkatan dari Random Access Memory. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Selanjutnya yaitu jelaskan langkah menginstal Windows 10.
Yang pertama kita lakukan adalah pertama membackup data penting yang ada. Selanjutnya langkah-langkah cara install Windows 10. Itu yang pertama, masukkan media installer Windows 10 yang kamu gunakan, mau itu flash disk atau DVD. Setelah itu nyalakan komputer, lalu masuk dulu ke BIOS untuk mengatur first booting. Caranya ketika komputer baru menyala, tekan tombol F2 atau beberapa komputer ada yang menggunakan tombol Del untuk masuk ke BIOS. Sesuaikan saja setelah disetting first bootnya, tekan F10 save and restart. Komputer akan booting melalui media installer Windows 10 dan jika muncul perintah press any key to boot from CD or DVD, tekan langsung sembarang tombol, jangan sempat terlambat. Nanti proses akan segera dilanjutkan. Langkah kedua yaitu pilih language to install, time and currency format, dan keyboard or input method. Jika sudah, klik next. Langkah ketiga yaitu lalu klik install now. Setelah itu kita setup is starting, tunggu prosesnya sampai berlanjut pada tahap berikutnya. Nah, selanjutnya masukkan serial number yang kalian miliki. Jika kalian tidak mempunyainya, klik skip saja. Bagian ke-6, pada bagian ini kalian bisa menyesuaikan Windows 10 yang akan kalian install. Sesuaikan dengan pilihan atau kebutuhan masing-masing. Jika sudah, klik next. Kemudian cari centang pada opsi I accept the license term, lalu klik next. Pada bagian ini terdapat dua pilihan, yaitu upgrade and custom. Karena kita akan menginstal ulang komputer atau laptop kita, maka saya pilih custom. Lalu kita akan berlanjut pada pembagian partisi. Penting di sini saya harap kamu berhati-hati, betul, khususnya untuk yang masih pertama kali. Karena jika salah bisa data kamu bakalan hilang. Oleh karena itu jangan lupa backup data sebelum install ulang komputer atau laptopnya. Selanjutnya adalah serangkaian proses pengalokasian file-file Windows dari media installer ke hard disk. Tunggu sampai prosesnya selesai. Langkah ke-11 yaitu nanti komputer akan minta merestart sendiri, klik saja restart now. Setelah itu tinggal beberapa step lagi, desktop Windows, kemudian masukkan serial number jika diminta. Jika belum punya, klik saja do this later. Selanjutnya, pilih I want it, kemudian klik next. Di situ buat akun untuk komputer kamu, masukkan username, password, dan hint untuk pengingat jika lupa password. Jangan sampai lupa dan harus format data. Jika sudah, klik next. Tunggu proses sebentar, tidak akan lama kemudian kamu akan masuk ke desktop Windows 11. Terima kasih. Ya, sekian presentasi saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.